Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lelivia Nurul Rizki dalam mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum Ruang Kolaborasi Implementasi Pembelajaran dalam UBD. Pembelajaran menggunakan buku teks. Buku teks merupakan salah satu bentuk sumber belajar yang digunakan dalam setiap satuan pendidikan. Sementara sumber belajar sendiri merupakan saran penunjang bagi mempermudah dalam penyampaian materi pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa buku teks bukanlah satu-satunya sumber belajar. Penyesuaian terhadap kebutuhan peserta didik kekinian, namun buku tetap memiliki peranan penting yang dapat digunakan sebagai media pembentukan penalaran, sikap, dan minat peserta didik, serta berpikir dalam mengikuti proses belajar. Kasus 1. Ilustrasi 1. Buku teks sebagai buku pegangan merupakan salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Ilustrasi 2. Buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Ilustrasi yang cocok dan sering saya gunakan itu adalah ilustrasi pertama. Sesuai dengan paparannya bahwa buku teks tidak hanya satu-satunya sumber rujukan yang digunakan. Buku memang masih digunakan sebagai sumber rujukan, tetapi juga menggunakan sumber yang lain. Kemudian, ilustrasi mana yang cocok dan sesuai untuk peserta didik? Menurut saya, ilustrasi yang cocok dengan peserta didik kekinian yaitu adalah ilustrasi pertama. Hal ini dikarenakan di situasi saat ini, sumber belajar tidak bisa hanya mengandalkan buku teks saja. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran harus memperhatikan zaman, perkembangan yang semakin pesat sehingga harus menyesuaikan hal tersebut. Kemudian, kasus 2. Pada ilustrasi pertama, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan sikap dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah. Ilustrasi yang sering Anda gunakan atau saya gunakan yaitu adalah ilustrasi kedua, karena hal itu mencakup berbagai aspek penilaian termasuk pengetahuan sikap dan keterampilan. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian menurut saya adalah ilustrasi kedua, yaitu penilaian holistik yang mencakup pengetahuan sikap dan keterampilan. Hal ini akan membantu peserta didik mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dunia nyata yang akan mereka hadapi ke depannya. Kasus ketiga, ilustrasi 1 yaitu buku teks digunakan untuk menyoroti dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi 2, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam buku teks, pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat dalamnya, sehingga buku teks merupakan panduan belajar, diskusi dan persiapan hingga akhir. Ilustrasi yang sering Anda lakukan atau saya gunakan itu adalah ilustrasi 1, karena ilustrasi satu menekankan penggunaan buku teks untuk mengungkap, menyoroti dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Artinya, buku teks digunakan sebagai alat untuk membangun pemahaman mendalam tentang materi pelajaran dengan fokus pada konsep-konsep kunci dan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong pemikiran kritis. Kemudian, ilustrasi mana yang menurut saya cocok dalam penerapan yang sesuai dengan peserta didik kekinian? Yaitu ilustrasi yang cocok yaitu ilustrasi pertama, karena menekankan pada eksplorasi konsep dan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan keadaan yang saat ini. Ini dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan adaptasi yang sangat penting dalam dunia yang terus berubah dengan cepat. Pada kasus keempat, ilustrasi 1 mengatakan buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan penomoran buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian ilustrasi 2, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomoran. Ilustrasi mana yang sering Anda gunakan? Baik, ilustrasi yang saya sering gunakan adalah ilustrasi 1. Karena membaca buku teks seharusnya tidak hanya mengikuti urutan penomorannya, tetapi berpusat pada mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan pembelajaran
pembelajaran yang lebih efektif dan relevan. Kemudian, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok untuk peserta didik kekinian? Ilustrasi yang cocok menurut saya adalah ilustrasi pertama, karena mencerminkan pendekatan pembelajaran yang lebih dinamis dan adaptif. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, peserta didik perlu memiliki kemampuan untuk menavigasi informasi dengan fleksibilitas dan fokus pada tujuan pembelajaran yang spesifik. Pada kasus kelima, ilustrasi pertama, buku teks adalah salah satu sumber daya dan rujukan, di antaranya banyak sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagai materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi kedua, buku teks sumber premier dan bahan sumber lainnya jarang digunakan. Misal tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Ilustrasi yang sering saya gunakan adalah ilustrasi 1, karena buku teks merupakan alat bantu yang penting dalam pembelajaran, tetapi tidaklah menjadi satu-satunya sumber belajar yang relevan. Terdapat beragam sumber belajar yang tersedia, sehingga buku teks, internet, media massa, dan media sosial umumnya merangkum ide-ide penting yang dapat digunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah dan mendukung argumen penting. Ilustrasi yang cocok pada peserta didik kekinian adalah ilustrasi 1, karena dengan memperlakukan buku teks sebagai salah satu dari banyak sumber daya yang tersedia, artinya membantu menciptakan pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif dan relevan bagi peserta didik kekinian. Kemudian, artikel terkait mengutip dari jurnal yang berjudul Buku Teks sebagai Sumber Belajar Siswa di Perpustakaan Sekolah di SMA Negeri 3 Bandung, yang menyatakan bahwa buku teks pelajaran merupakan salah satu sumber belajar peserta didik di perpustakaan. Sekolah mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kreativitas, motivasi, dan keaktifan peserta didik, serta peserta didik dapat memahami materi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas diri secara mandiri. Perpustakaan sekolah sebagai pusat sumber belajar memiliki peranan penting dalam mengelola sumber-sumber belajar yang berkualitas yang dapat digunakan secara maksimal. Terdapat beberapa karakteristik yang menentukan kualitas buku teks pelajaran pada setiap satuan pendidikan, yakni materi, penyajian, dan bahasa yang digunakan, sehingga mudah untuk dipahami oleh pemustaka. Sumber belajar yang baik merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan secara maksimal, mudah dipahami, dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Kemudian daftar pustaka yang digunakan yakni Ramawati Bustani 2015, buku teks pelajaran sebagai sumber belajar siswa di perpustakaan sekolah SMA Negeri 3 Bandung.